Suatu malam di bulan September tahun 2005, di salah satu departemen store paling glamor dan mewah di London, suara tembakan tiba-tiba terdengar. A young woman gunned down in Britain's most glamorous department store. Orang-orang berlarian mencari perlindungan, khawatir itu adalah perampokan atau serangan teroris. Ketika polisi datang ke tempat kejadian, segera terungkap bahwa itu adalah puncak kejadian tragis dari sebuah kisah yang mengerikan. Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Claire Bernal yang saat itu berusia 22 tahun berasal dari Groombridge di Kent. Dia bersekolah di sekolah komprehensif Katolik St. Gregory di Tunbridge Wells sebelum melanjutkan ke West Kent College di mana dia memperoleh diploma nasional BTEC. Claire adalah seorang pemalu, lemah lembut, dan sangat bijaksana, selalu memikirkan orang lain dan tidak pernah menjelek-jelekan mereka. Claire mengambil bagian dalam beberapa kursus tata rias dan kecantikan yang mengkhususkan diri dalam bidang konsultasi. Ia juga melakukan tata rias teater di Shepperton Studios. Kerja kerasnya segera membuahkan hasil. Claire kemudian mendapat pekerjaan sebagai konsultan kecantikan di departemen store Harvey Nichols di Knightsbridge, yang merupakan pekerjaan impiannya. Harvey Nichols adalah salah satu jaringan departemen store mewah paling ikonik di London, dengan cabang Knightsbridge menjadi andalannya. Untuk mempersiapkan wawancaranya, Claire telah menulis beberapa halaman catatan untuk memberikan kesan yang terbaik, dan tentu saja dia sukses melewati wawancara itu. Sejak usia muda, Claire memang menyukai semua hal tentang perawatan kulit dan tata rias. Jadi dia sangat senang mendapatkan pekerjaan di bidang seperti itu. Dan tentu saja dia sangat bangga bisa bekerja di tempat terkenal seperti Harvey Nichols. Claire populer di kalangan rekan-rekannya dan digambarkan sebagai orang yang pandai bicara dengan kepribadian yang hangat. Setelah mulai bekerja di Harvey Nichols, Claire pindah ke Dulwich di Tenggara London dan tinggal di suatu flat bersama dua temannya yang juga bekerja di sana. Karirnya berkembang pesat di London. Kehidupan kota yang sibuk sangat menyenangkan dan dia memanfaatkan dengan baik semua kesempatan yang ia peroleh. Saat bekerja di Harvey Nichols, Claire bertemu dengan salah satu penjaga keamanan di sana yang bernama Michael Peck yang berusia 30 tahun. Mereka mulai sering mengobrol dan pada Januari 2005, Michael segera bertanya apakah dia mau pergi berkencan dengannya. Michael Peck adalah warga negara ganda dari Republik Ceko dan Slovakia. Ia sebelumnya pernah menjadi tentara di Slovakia, namun akhirnya menghadapi tuntutan karena membelot. Setelah bekerja sebagai penjaga keamanan di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Bratislava, ia kemudian pindah ke Inggris. Tak lama setelah tiba di sana, ia mulai bekerja sebagai penjaga keamanan di Harvey Nichols. Michael dan Claire berkencan beberapa kali selama sekitar 3 minggu. Ibu Claire, Tricia, kemudian mengatakan bahwa Michael sedikit lebih tua dari Claire dan dia sedang dalam proses perceraian. Itu bukanlah situasi yang ideal yang diinginkan oleh ibu siapapun bagi putri mereka. Selama mereka berkencan, saya tidak pernah merasa Claire telah jatuh cinta dengan Michael. Namun Claire sangat tersanjung dengan perhatian Michael karena dia menghujaninya dengan kasih sayang dan dengan cepat mengatakan kepada Claire bahwa dia mencintainya. Teman-teman seflat Claire berkata, bel alarm red flag berbunyi ketika Michael memberitahu Claire bahwa dia mencintainya setelah waktu yang sangat singkat, tidak lebih dari 3 kali kencan mereka. Setelah kencan pertama mereka, Claire menelepon ibunya dan memberitahunya bahwa dia merasa sangat tidak nyaman. Claire berkata bahwa Michael ingin bersamanya sepanjang waktu dan tidak suka jika dia bertemu dengan teman-temannya. Claire juga mengatakan bahwa Michael tidak suka jika saat mereka bertemu dan sudah waktunya Claire harus pulang, dan dia merasa tercekik akan hal-hal itu.
Ia juga menambahkan, ini semua terjadi terlalu cepat. Segalanya mulai menjadi lebih buruk ketika Michael kembali dari perjalanan ke Slovakia. Dia meminta agar Claire ada di sana untuk menemuinya ketika dia tiba di bandara, karena dia tidak ingin membawa kopernya melintasi London. Michael kemudian berkata dia ingin tinggal di flat Claire, sebuah gagasan yang membuat Claire sangat tidak nyaman, karena mereka hanya berkencan beberapa kali. Ketika Claire kemudian memintanya untuk meninggalkan apartemennya, Michael menolak dan bersikeras bahwa dia tetap ingin tinggal di sana. Setelah berkali-kali bicara, Claire akhirnya dapat membujuk Michael untuk keluar dan pergi ke stasiun kereta. Tetapi, dia kemudian menolak untuk naik kereta apapun. Claire yang sudah muak memberitahunya bahwa semuanya sudah berakhir, tetapi Michael tidak mau menerimanya. Michael kemudian meneleponnya 20 kali, dan ketika Claire tidak menjawab, dia duduk di luar flatnya selama 2 jam. Michael menjadi kasar secara verbal dan berteriak pada teman seflatnya. Ia bersikeras untuk berbicara dengan Claire, tetapi teman satu flatnya menolak, dan dia akhirnya menyerah dan pergi. Keesokan harinya, Michael mengikutinya pulang dengan karangan bunga besar. Claire mengulangi apa yang dia katakan sehari sebelumnya. Semuanya telah berakhir dan dia tidak tertarik untuk melanjutkan hubungan mereka. Michael kemudian meninggalkan bunga itu di pintu depan apartemennya dan tetap ada di sana sepanjang minggu. Ini hanyalah awal dari rentetan gangguan yang mengerikan. Panggilan telepon dan SMS yang tidak henti-hentinya berlanjut sampai dia mengiriminya pesan hingga 50 kali sehari. Salah satu kalimat SMS-nya berbunyi, "Kita ditakdirkan untuk bersama." Claire mengganti nomor ponselnya, tetapi Michael akan segera mengetahui nomor barunya, dan pesan-pesan seperti itu mulai berdatangan lagi. Khayalannya bahwa mereka masih menjalin hubungan terlihat jelas dari pesan-pesannya. Seperti misalnya, "Ini hari jadi kita besok, bagaimana kita harus merayakannya?" Michael akan mengawasi Claire saat dia bekerja dan akan menggunakan cermin dan refleksi di toko untuk melihatnya. Dia memberikan tekanan pada orang-orang yang bekerja di Harvey Nichols dan meminta mereka membujuk Claire supaya mau berbicara dengannya. Pada suatu kesempatan, Claire memutuskan untuk berbicara dengan Michael dan memintanya untuk berhenti mengganggunya. Tetapi seperti semua hal lain yang telah dia katakan sebelumnya, tidak ada gunanya. Michael tidak akan pernah mau menerima jawaban tidak. Suatu hari, saat Claire pulang kerja, Michael mengikutinya dengan masih memakai seragam keamanannya. Dia meraih Claire dan berteriak bahwa dia mencintainya, dan dia tahu bahwa Claire juga mencintainya. Claire mencoba yang terbaik untuk berunding dengannya dan mengatakan bahwa dia tidak mencintainya. Michael menanggapi dengan berteriak padanya, "Iya, kau mencintaiku, gadis kecil yang bodoh." Pesan teksnya juga menjadi semakin menyeramkan. Salah satunya berbunyi, "Jika aku tidak dapat memilikimu, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa." Hal ini berlangsung selama berbulan-bulan, dan orang-orang dalam kehidupan Claire menjadi semakin sadar akan apa yang dia lakukan. Rekan kerja Claire mengatakan, sudah terkenal bahwa dia menguntit Claire. Hal ini juga berdampak besar pada kehidupan profesional Claire. Ia mendapat masalah di tempat kerja karena sering terlambat, serta kesulitan berkonsentrasi dan fokus pada pekerjaannya. Pada bulan Maret 2005, Claire sedang menuju rumah. Dia melihat Michael menunggu di stasiun bawah tanah. Dalam upaya putus asa untuk melarikan diri, dia berlari dan melompat ke kereta. Tetapi Michael bisa naik ke gerbong yang sama dan duduk di seberangnya. Ketika kereta tiba di perhentian berikutnya, Claire turun dan mencoba untuk pergi melarikan diri. Tapi Michael berhasil mengejarnya dan mendorongnya dengan paksa. Claire kemudian berkata, "Jika kamu tidak meninggalkanku sendiri, aku harus melaporkanmu." Michael menjawab, "Jika kamu melaporkanku, aku akan membunuhmu." Claire mengatakan bahwa yang dia inginkan hanyalah supaya Michael meninggalkannya sendirian.
dan jika Michael melakukannya, dia tidak akan membawanya ke polisi. Michael kemudian tersenyum kepadanya, membelai wajahnya, dan mencoba menciumnya. Claire mendorongnya menjauh, dan Michael kemudian pergi. Ia kemudian menelepon ibunya sambil menangis dan menceritakan apa yang telah terjadi. Ini sangat sulit bagi keluarganya untuk melihat seseorang yang mereka cintai mengalami hal seperti itu. Sepupu Claire kemudian akan berkata, "Hanya dengan melihatnya, aku tidak mendapat firasat yang baik. Dia benar-benar gila dan berbahaya. Dia tidak stabil dan dia terobsesi." Untuk menghentikan semua itu, Claire menceritakan kepada atasannya tentang apa yang terjadi kepadanya. Kepala keamanan Harvey Nichols adalah mantan petugas polisi, dan ketika dia diberitahu, dia menganggap serius apa yang dikatakan Claire. Pria itu menggunakan kamera keamanan untuk melacak apa yang telah dilakukan Michael, dan segera terlihat Michael menguntit dan melecehkan Claire. Kepala keamanan itu juga berbicara dengan anggota staf yang berbeda, menyusun file keluhan dan laporan tentang apa yang telah dilakukan Michael. Karena laporan itu, Michael kemudian dipindahkan ke lantai lain dan diberikan jadwal shift yang berbeda dengan Claire. Tetapi tetap tidak ada bedanya. Dia tetap datang ke departemen Claire terus-menerus. Michael kemudian diskors. Kepala keamanan meyakinkan Claire untuk melaporkannya ke polisi. Karena Michael pernah mengancam akan membunuhnya jika dia pergi ke polisi, dia awalnya tidak ingin melaporkannya. Ibunya mengatakan dia juga ragu-ragu karena dia merasa malu dengan apa yang terjadi padanya. Titik kritisnya terjadi ketika Michael bertanya kepada anggota staf lain yang bekerja paruh waktu di toko tersebut sembari mengikuti pelatihan menjadi pengacara. Dia menanyakan, jika seseorang melakukan pembunuhan, hukuman apa yang akan dijatuhkan? Setelah mengetahui hal itu, Claire kemudian menghubungi polisi, dan Michael ditangkap di tempat kerjanya, dan langsung dipecat dari pekerjaannya. Claire melihatnya dan memberitahu ibunya bahwa Michael terlihat marah. Michael dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi. Di sana ia memberitahu polisi cerita yang sangat berbeda dengan versi Claire. Dia berkata bahwa dialah yang mengakhiri hubungan, dan bahwa Claire mengatakan bahwa dia mencintainya. Michael kemudian menyesali keputusannya. Jadi dia ingin kembali, tetapi dia tidak mengerti mengapa Claire tidak ingin bersamanya lagi. Michael berkata bahwa dia menyesal telah membuat Claire kesal, tapi menyangkal telah membuat ancaman untuk membunuhnya. Dia hanya ingin melihat apakah Claire bersedia melanjutkan hubungan. Polisi mengambil pernyataan dari Claire, tetapi rekan-rekan Claire dan teman satu flatnya yang menyaksikan penguntitan tersebut tidak diambil pernyataannya. Claire juga tidak diberikan penilaian resiko formal. Selain dari perkataan Claire, petugas tidak memiliki bukti bahwa Michael melakukan ancaman untuk membunuh. Michael kemudian dibebaskan dengan jaminan, dan dia tidak diizinkan untuk menghubungi Claire sama sekali ataupun pergi ke tempat kerjanya. Namun 2 hari kemudian, Michael muncul kembali di depan flat Claire, sambil melambai padanya melalui jendela. Claire menelepon polisi, tetapi dia telah melarikan diri sebelum polisi tiba. Tidak ada tindakan apapun yang diambil polisi. Claire dan teman-teman flatnya memutuskan untuk pindah dengan harapan mereka dapat melarikan diri darinya. Tetapi hanya dalam beberapa hari kemudian, pada tanggal 10 April, Michael muncul lagi di tempat baru setelah mencari tahu di mana mereka pindah. Claire menelepon polisi lagi. Mereka tiba, tetapi seperti terakhir kali, Michael telah pergi. Claire kemudian ikut masuk ke mobil polisi dan berkeliling mencoba menemukannya. Dan akhirnya mereka berhasil. Saat ditangkap, Michael kooperatif, bahkan mengulurkan pergelangan tangannya agar petugas memborgolnya. Dia tampak tidak terganggu dan hanya tersenyum pada Claire. Michael ditahan karena melanggar ketentuan jaminannya. Dia didakwa melanggar hukum dan dikirim ke penjara Belmarsh dan menghabiskan 8 hari berikutnya di sana. Michael kemudian ditebus untuk hadir di pengadilan
yang dijadwalkan tanggal 31 Agustus, dengan syarat dia tidak pergi ke Knightsbridge atau menghubungi Claire dengan cara apapun. Saat Michael menunggu persidangan, Claire dan ibunya pergi berlibur ke Florence untuk merayakan ulang tahunnya. Mereka menghabiskan 5 hari di sana, dan Claire memanfaatkan setiap momen sebaik-baiknya. Ibunya mengatakan perjalanan itu adalah emas yang sangat berharga. Setelah semua yang dia lalui, Claire akhirnya bisa bersantai dan bersenang-senang. Selama itu, Michael kembali ke Slovakia. Di sana dia pergi ke lapangan tembak dan menjalani pelatihan senjata. Pada tanggal 14 Juni, dia lulus ujian senjata api, dan sebulan kemudian dia memperoleh lisensi senjata api. Di sana, Michael membeli dan mendaftarkan sebuah pistol. Pada tanggal 20 Juli, dia kembali ke Inggris. Dia melakukan perjalanan dengan bis dan feri dan mampu menyelundupkan pistol ke negara itu di dalam barang bawaannya. Claire menunggu dipanggil di persidangan untuk memberikan bukti. Tetapi kemudian pada tanggal 31 Agustus di pengadilan Tower Bridge, Michael Peck tiba-tiba mengubah pengakuannya menjadi bersalah. Tidak akan ada persidangan dan Claire tidak harus menghadapinya. Michael kemudian dibebaskan dengan jaminan. Claire merasa lega bahwa apa yang telah terjadi padanya dan apa yang dia derita akhirnya terungkap, dan mengatakan dia sekarang hanya ingin melanjutkan hidupnya. 13 September 2005, sejak persidangan, Claire tidak melihat Michael, dan hidupnya tampaknya mulai kembali normal. Ketika hari Claire dimulai, dia berangkat kerja. Jam terus berlalu saat dia melayani pelanggan di toko. Dan tak terasa, hanya sisa 10 menit sebelum shiftnya berakhir pada jam 8 malam. Lalu, salah satu rekan Claire melihat sebuah bayangan muncul di belakangnya, dan percaya itu mungkin kenalan Claire yang datang menemuinya. Sosok itu lalu mengangkat lengannya sambil mengacungkan pistol. Dia melepaskan tembakan ke belakang kepala Claire, dan Claire jatuh ke lantai. Sosok itu kemudian menembak 3 kali pada wajah Claire. Saat orang-orang berlari mencari perlindungan, pria itu melepaskan tembakan lagi ke langit-langit. Dia kemudian mengarahkan pistol ke dirinya sendiri dan menghabisi diri. Pria itu adalah Michael Peck yang baru saja melakukan ancamannya yang mengerikan. 2 people were shot dead at the exclusive Harvey Nichols department store in London tonight. Police say the man and a woman were pronounced dead at the store. Detectives aren't looking for anyone else in connection with the shooting. Tengah malam itu, ibu Claire, Tricia, mendengar gedoran keras di pintu depan rumahnya. Setelah membukanya, dia disambut oleh 2 petugas polisi. Salah satu dari mereka memberitahunya bahwa mereka ada di sana tentang putrinya. Petugas penghubung keluarga kemudian memberinya kabar buruk bahwa putrinya telah ditembak mati di tempat kerja. Tricia langsung tahu siapa yang bertanggung jawab. Dalam pernyataannya, ibu Claire mengatakan, Claire tidak menyadari kecantikannya sendiri baik di dalam maupun di luar. Dan satu-satunya kesalahan yang dimiliki Claire adalah selalu melihat kebaikan dalam diri semua orang. Kepercayaan ini akhirnya ternodai, meninggalkan kita semua dengan kesedihan yang tak tertahankan. Saat dilakukan penyelidikan, teman-teman satu flat Michael menemukan buku catatan setebal 40 halaman. Satu tulisan sesaat sebelum dia membunuh Claire merinci bagaimana dia merenungkan makna hidup dengan referensi yang dibuat tentang hantu dan nabi. Di buku itu, dia juga menulis puisi untuk Claire dan juga alamatnya. Terungkap bahwa Michael berhasil masuk ke Harvey Nichols dengan menyelinap melalui pintu belakang, dan saat itu dia juga sedang menggunakan kokain. Ketika diketahui bahwa sebelumnya Michael telah ditangkap dan dibebaskan dengan jaminan, para aktivis kekerasan dalam rumah tangga bertanya-tanya, mengapa hal ini dibiarkan terjadi? Laki-laki wanita yang dibuntuti dan diancam oleh pasangannya telah dikecewakan oleh sistem peradilan pidana. Berapa banyak lagi pembunuhan yang harus terjadi sebelum wanita mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan? Beberapa minggu kemudian, pemakaman Claire diadakan di Tunbridge Wells,
dengan ratusan orang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Dalam pemeriksaan atas kematian Claire, terungkap bahwa penilaian risiko belum dilakukan oleh petugas yang pertama kali mewawancarai Claire atas laporannya. Juga terungkap bahwa formulir yang membantu polisi untuk menentukan tingkat ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh seseorang belum diisi. Tetapi dalam hal ini, meskipun formulir telah diisi, karena Michael tidak memiliki riwayat hukuman sebelumnya, kemungkinan besar dia masih dianggap beresiko rendah. Tricia, ibu Claire, berusaha supaya kematian putrinya tidak sia-sia. Dia menyalurkan upayanya untuk mengubah hukum dan menjadikan penguntitan sebagai tindak pidana. Dengan bekerja sama bersama dua keluarga korban penguntitan yang lain, mereka mendirikan Family Justice Center. Semua korban kekerasan dalam rumah tangga atau penguntitan yang menggunakan layanan ini segera digolongkan sebagai resiko tinggi sebelum penilaian yang lebih lengkap dapat dilakukan. Family Justice Center bekerja dengan berbagai lembaga dan badan amal, termasuk polisi dan penyelidik, untuk membantu menghubungkan korban dengan orang-orang yang tepat, untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang tepat. Sekian kisah kali ini. Semoga kita semua dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan terhindar dari orang-orang yang jahat. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.